monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa 'atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayat sadaqallahul 'azim. Kepada yang saya hormati Bapak Pengawas TKSD, Korwinsa Ketanggungan, Bapak Kepala Sekolah, dan peserta seminar sosialisasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 Kecamatan Kendangga, Kabupaten Brebes. Syukur alhamdulillah dalam suasana yang sejuk ini kita dapat berkumpul di sini tentu karena ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semangat dan senang adalah kita haturkan kepada beliau Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjut nanti sambutan-sambutan, dan acara inti adalah sosialisasi atau pemaparan dari beberapa narasumber calon guru penggerak. Dilanjut nanti adalah ada sesi tanya jawab atau refleksi tentang aksi nyata budaya positif, dan terakhir doa sekaligus nanti penutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya amin, amin ya rabbal alamin. Di barakat surat Al-Fatihah, mudah-mudahan acara dari awal hingga selesai mendapatkan keberkahan dan diberikan kelancaran. Amin, amin ya rabbal alamin. Indonesia, bangsa
cinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan pertama akan dibawakan oleh beliau Ibu Aminah FPD sekaligus untuk membuka acara sosialisasi budaya positif calon guru penggerak. Kepada beliau Ibu Aminah FPD, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati rekan kita yang terhormat pengawas TKSD Bapak Wakil FPD, yang saya hormati Kepala SD, mungkin ini hanya perwakilan satu yang terhormat Bapak Haji Selamat Pagi SPD, yang saya hormati Bu Indah juga selaku Sohibul di sini ya Bu Ino, saya mohon maaf. Yang saya hormati juga Kepala SD Gudang 4 Ibu Justanti, serta yang saya banggakan, saya cintai adalah para peserta seminar sosialisasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas limpahan rahmat hidayah inayahnya, alhamdulillah Bunda-bunda semua dan bapak-bapak semua bisa hadir mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Mudah-mudahan dari awal hingga akhir nanti kita senantiasa selalu diberikan kesehatan, keselamatan serta keberkahan. Mudah-mudahan acara ini yang diharapkan adalah selesai lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir kesempatan hari ini bisa mengikuti jejak-jejak beliau. Mungkin nanti barangkali di angkatan 8 atau angkatan 9 monggo untuk bisa ikut. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Masih semangat kan, masih pagi walaupun suasana ini redup, tidak mengurangi Bapak Ibu untuk mengikuti seminar ini. Sebetulnya banyak sekali Bapak Ibu kaitannya, yaitu kita mengawali di pagi hari. Bapak Ibu bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif, misalnya dengan kita pada pagi hari berbaris, Bapak Ibunya pagi-pagi nunggu di pintu gerbang masuk, murid-muridnya pada bersalaman, yaitu ucapan salam. Ini budaya-budaya seperti itu. Barangkali dilanjutkan lagi atau dengan kegiatan kebiasaan lagi, yaitu dengan misalnya pembacaan ayat-ayat suci yang pendek-pendek saja. Monggo Bapak Ibu mau ada kesempatan ini, nanti mungkin ada sesi tanya jawab sekaligus, biar ini Bapak Ibu semua yang bisa mengambil manfaatnya apa itu dari hasil budaya positif tersebut. Sebetulnya masih banyak Bapak Ibu contoh-contoh budaya positif, terutama kita sendiri Bapak Ibu selaku guru sebagai pendidik, ya kita juga menjadi teladan khususnya buat anak-anak kita. Berangkatnya panjenengan lebih awal. Ini adalah contoh-contoh yang budaya positif. Maksudnya apa? Biar anak itu guru itu datangnya pagi ini. Jangan murid sudah datang, sudah bel, panjenengan baru datang. Nah ini adalah sikap-sikap yang positif ini yang nantinya akan bisa menunjukkan budaya positif. Pada kesempatan pagi hari ini, kegiatan seminar sosialisasi budaya positif ini saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pelaksanaan
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan kepada beliau Bapak Wantoro Eben. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati rekan saya Bu Aminah SPDB. Yang saya hormati Kepala SD Kepala SD Ketanggungan 6 Bu Indah Citraningsih SPD. Yang saya hormati Bapak Haji Selamat Bakti SPD selaku Kepala SD Gebang nomor 2. Yang saya hormati juga Ibu Sustanti. Yang ini baca itu bahasa Inggris Bu. Sustanti dibacanya Kus. Ibu Sustanti selaku Kepala SD Pukul Tengah 4 sekaligus sebagai CGP calon guru penggerak angkatan ke-7 itu. Ke-7 serta Bapak Ibu Dewan Guru dari Kafilah bidang usilanya Bu Sustanti ini. Kafilah SD Ketanggungan. Oh ya, SD Pukul Tengah 4. Kemudian Ketanggungan 6 dan dari SD Gebang Bungu 2. Alhamdulillah hari ini bisa hadir untuk bersama-sama mengikuti seminar budaya positif, atau ini adalah salah satu bagian dari aksi nyata tentang sosialisasi budaya positif. Budaya positif ada 6 macam ya Bu. Ya, ada 6 macam itu nanti akan diuraikan oleh pemakalah itu nanti. Saya hanya sekedar mengantarkan. Kemudian pelaksanaan budaya positif itu dalam rangka untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan akhir di kegiatan pembelajaran itu, tujuan akhir bahkan di tujuan pendidikan nasional, tujuan akhirnya adalah untuk mencapai karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6 karakter itu: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, gotong royong, dan berpikiran kritis, bernalar kritis ya. Jadi tujuan akhirnya itu bukan guru yang yang berkualitas, guru yang pinter, guru yang cerdas. Itu pemerintah melaksanakan program guru penggerak. Tujuan akhirnya adalah siswa yang punya karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk itu saya ucapkan selamat kepada Ibu Indah Citraningsih SPD, Bu Sustanti SPD, dan Bu Roisa. Mudah-mudahan hasil ini berjalan lancar dan akan lulus sebagai guru penggerak nanti angkatan 7, sehingga bisa mencerdaskan anak didik kita, termasuk juga untuk menambah atau meningkatkan karir ibu ke depannya. Karena karir sebagai karir dunia pendidikan itu harus dari guru penggerak itu agar bisa karirnya semakin meningkat. Baik itu sebagai kepala sekolah, sebagai pengawas, kemudian mungkin sebagai kepala dinas ke depannya, karena kita tidak tahu ke depan, siapa tahu Bu Carida ke depan diganti oleh Bu Sustanti atau Bu Indah Citraningsih atau Bu Roisa ke depan, kita tidak tahu ya, atau mungkin dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini yang tujuan yang lain adalah bisa menginspirasi Bapak Ibu semuanya agar mengikuti jejak untuk mengikuti atau mendaftar sebagai guru penggerak. Masih terbuka, baik yang sudah ASN maupun yang masih Wiyata Bakti. Jadi guru penggerak itu tidak untuk guru ASN saja, tapi yang masih Wiyata Bakti asal usianya itu belum 50 tahun. Kemudian sudah S1 belum 50 tahun. Kedepannya insya Allah akan
sangat berguna pada kita semua. Jadi moto guru penggerak itu mulai dari bergerak, dan menggerakkan. Ya, itu di guru penggerak. Di Bapak Ibu juga begitu. Untuk menjadi guru penggerak itu kan harus tergerak dulu, hatinya tergerak. Saya betul-betul tergerak untuk ikut daftar atau ikut sebagai guru penggerak. Setelah itu menggerakkan teman-teman kita agar bisa mengamalkan atau mengimplementasikan pengetahuan-pengetahuan yang kita peroleh selama pendidikan calon guru penggerak kepada siswa, sehingga akan tercapai siswa yang berkarakter, berpengetahuan luas dan terampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Wandoro. Selanjutnya sambutan beliau dari Kepala Sekolah SDN Kubang beliau Bapak Haji Selamat Bagi waktu dekat Dr. Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak calon haji Wandoro SPDMPD. Amin, amin, amin. Ibu Aminah SPDMPD. Setelah Pak Wandoro nanti Bu Aminah juga tersebutkan calon haji. Amin. CGP calon guru penggerak. Yang pertama saya sebut dulu tuan rumah, karena tidak akan terselenggara manakala Bu Indah tidak menggerakkan. Bu Indah Citraningsih, panggilan akrabnya Bunda Incit. Bunda Incit. Akrab saya saja, saya tidak pernah ada. Kemudian Ibu Justanti yang saya kenal sekali karena pernah bersama dalam satu atap 7 tahun sampai 8 tahun. Dan Ibu Roisah, saat ini beliau ada di naungan kami, Keluarga Besar SD Negeri Bukawan 2. Bapak Ibu, para sami'in yang juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan sambutan saya yang insya Allah singkat, saya sampaikan terima kasih kepada Mas Zainal. Saya melihat ada bergerak dan menggerakkan. Walaupun kurang tak satunya yang menggerakkan, kalimat aktif di sana. Yang pertama disebutkan saya tadi, Pak Wandoro MPD, Bu Aminah MPD, saya belum MPD. Ada SD-an gurunya Mbak Indah mungkin tidak tahu, Pak Syafi'i juga MPD, tapi tidak ada yang tahu. Mantunya Pak Darjo. Di sini berarti tidak ada Mas Fi ya, ada di kelas. Bapak Ibu yang saya hormati, terlebih dahulu saya sampaikan selamat kepada ketiga sahabat kita, keluarga kita, saudara kita yang sudah masuk pada jajaran CGP, calon guru penggerak. Tanpa terasa saya pun tanpa mendaftar sudah masuk dalam CGP, calon guru pensiun. Selamat atas kepercayaan pemerintah kepada bertiga untuk menjadi motor penggerak, untuk menjadi pionir bagi teman-temannya, yang pada akhirnya siswa-siswa yang menjadi objek untuk menuju pada pelajar Pancasila, yang sebenarnya itu sudah diawali di madrasah. Ustadz-ustadz kita itu sudah mengamalkan bagaimana pelajar Pancasila. Indonesia sebenarnya telat dibanding dengan para ustadz. Di CGP apa namanya? Zoom ya itu ya. Nah, Jimmy, sepanjang ini saya ngalami 2 atau 3 kali.
Saya sampaikan kepada teman-teman, terutama Bu Isa, Bu Tanti, mengapa harus seperti ini? Padahal guru penggerak justru harus menjadi pionir, bahwa waktu-waktu yang terbuang bersama siswa tanamkan dalam diri guru penggerak untuk segera mencari waktu pengganti, sehingga tidak ada istilah murid atau siswa dirugikan dalam hak belajarnya. Tergerak, bergerak dan menggerakkan. Ini saya gabungkan dengan tugas saya dari PGRI juga. Walaupun tidak ada hubungannya, tapi insya Allah mudah-mudahan terhubung ya, dihubung-hubungkan aja. Tergerak, adanya program-program apapun dari pemerintah maupun siapapun yang berprogram baik, tergerak hatinya untuk mengikutinya. Kemudian bergerak dia sendiri untuk masuk dalam gerakan itu. Setelah masuk, merasakan diri, itba binafsik, awali dari diri sendiri dalam sebuah kebaikan. Kemudian menggerakkan teman-teman se-SD-nya, teman-teman selingkupnya untuk masuk pada pergerakan yang kebaikan itu. Warna biru adalah warna biru langit, di mana cita-cita kita gantungkan di langit, agar manusia-manusia kecil merupakan titipan pemerintah, titipan bangsa, dapat kita didik untuk bisa bercita-cita setinggi langit, meraih cita-citanya, kita antarkan mereka. Begitu pula dari biru langit itulah lahir sebuah rumah kecil yang namanya Rumah Yatim PGRI Biru Langit. Guru penggerak tergerak akan nama itu, kemudian bergerak dirinya untuk masuk dalam donatur, menggerakkan teman-temannya dalam satu SD untuk bisa masuk dalam donatur. Itulah termasuk juga dalam pendidikan guru penggerak. Saya yakin itu masuk. Sebab guru penggerak bukan hanya di pendidikan saja, tapi di luar pendidikan yang merupakan kebaikan apapun, kita ikut di dalamnya. Oleh karena itu, saya mohon kepada teman-teman guru penggerak, di mana ada kebaikan, kita masuk tergerak, kemudian menjadi penggerak, dan kita menggerakkan semua potensi yang ada di lingkungan kita, bukan hanya di sekolah, mungkin di lingkungannya, gerakan-gerakan di lingkungan. Ini Mas Yayang nih, biasanya luar biasa dalam pergerakan di luar pendidikan ya. Dia menjadi tim SAR, menjadi anggota kemanusiaan ya, itu walaupun dia sendiri kadang-kadang lupa perjalanannya. Sambutan saya hanya itu saja, sekedar mengingatkan kepada kita, mari kita betul-betul baik jadi guru penggerak maupun tidak menjadi guru penggerak atau belum menjadi guru penggerak, tetaplah pada sebuah keputusan kita menjadi orang yang bertanggung jawab atas siswa-siswa kita. Semua diawali dengan kesusahan, kepayahan, insya Allah nanti masuk pada satu kebahagiaan. Tidak ada kehidupan yang tanpa lelah, tidak ada perjuangan yang tanpa lelah. Tetaplah istiqomah sehingga bismillah berubah menjadi hamdalah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan sosialisasi budaya positif. Di sini ada 3 narasumber. Yang pertama ada Ibu Ida Citra Ningsih SPDSD, yang kedua ada Ibu Custanti SPDSD, dan yang ketiga ada Ibu Roisa SPD. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Custanti SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Uce atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan, salatan, wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Syukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah, Allah yang maha baik mempertemukan kita di sini
di ruang kelas 6 yang sangat nyaman, cuacanya pun sejuk. Alhamdulillah tadi diguyur hujan sedikit ya. Allah memberi kita kesempatan untuk bertemu di sini dalam acara sosialisasi atau diseminasi kami calon guru penggerak angkatan 7 modul 1.4 tentang budaya positif. Semua dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu. Amin. Sehat semua, Alhamdulillah. bahagia semua, ceria semua. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Salawat dan salam marilah Bapak Ibu senantiasa kita agungkan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli Allahumma alaihi. sholli alaihi. Semoga kita para guru hebat selalu meneladani apa yang sudah Nabi kita contohkan. Izinkan saya di sini untuk menyapa Bapak Ibu semua yang sudah rawuh, sudah hadir, sudah berkenan bersusah payah hadir ke sini. Karena tanpa hadirnya panjenengan semua, apalah artinya kami bertiga. Jadi kami mengucapkan matur nuwun sangat, terutama kepada Bapak Wantoro MPD selaku pengawas Dabin 1, Ibu Aminah MPD selaku pengawas Dabin 3, Bapakku, kalau saya lebih senang menyebut Bapakku ya, karena benar Bapak Haji adalah Bapak kami yang sudah kurang lebih 8 tahun bersama di SD Ketanggungan 10. Matur nuwun sangat atas rawuhnya Bapak Ibu semua. Dan terakhir Sohibul Bait Ketanggungan 6, terima kasih sudah berkenan duduk bersama di sini mendengarkan kita bertiga nanti. Jadi Bapak Ibu, kita mulai saja dengan materi yang pertama. Tetapi sebelumnya saya ingin mengecek semangat Bapak Ibu semua. Ini sudah sering Bapak Ibu tahu ya. Ingin mengecek dulu, mengetes tepuk semangatnya. Ya. Kita contohkan dulu ya. Tepuk semangat. Jadi ini contoh dulu. Tepuk semangat. 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 Terus itu ya. Tepuk semangat. Semangat. Seminar kali ini karena saya yakin kehadiran Bapak Ibu semua ke sini tidak ada yang sia-sia. Insya Allah kita niatkan bersama untuk tolabul ilmi, mencari ilmu dalam rangka meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Monggo Bapak Ibu bisa lihat di sini saya senyamannya ya, bisa berdiri, bisa duduk. Jadi mohon izin Bapak Ibu. Bisa dilihat di situ ya, ada diseminasi modul 14 membudayakan menumbuhkan budaya positif terutama untuk saya di SD Negeri Duku Tengah 4. Untuk materi yang pertama saya Ibu Justanti akan menyampaikan. Ya, eksplorasi konsep yang akan nanti kita bahas di modul 1.4 ini ada 6 ya Bapak Ibu. Di situ ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Ada yang ketiga nanti keyakinan kelas. Yang keempat teori kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, teori 5 posisi kontrol, dan yang terakhir nanti kita belajar tentang teori segitiga restitusi. Bapak Ibu, kita paham, kita sadar sepenuhnya bahwa pendidik itu apa? Kita semua di sini pendidik di rumah, pendidik di sekolah. Pendidik adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak. Jadi kita sebagai pendidik menuntut, bukan memaksa, bukan mendikte. Menuntun agar anak-anak mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Itu tujuan awal kita, ingin agar anak-anak kita bahagia selama dunia dan akhirat. Bapak dan Ibu lihat di slide ya, di situ kita analogikan atau kita umpamakan bahwa kita seorang guru sebagai seorang petani.
Sedangkan anak-anak kita adalah benihnya atau tanamannya. Dan sekolah adalah sebagai sawah atau tanah tempat kita bercocok tanam. Bapak dan Ibu, kalau kitanya seorang petaninya sudah bagus, sudah hebat, tapi tanamannya benihnya kurang bagus, kurang bagus, terus sawahnya pun kering, maka hasilnya pun akan kurang. Jadi 3 komponen ini kalau menurut kita, menurut saya saling berpengaruh, gurunya, anaknya, dan sekolahnya. Dan kalau saya menitik beratkan yang paling penting di sini kitanya sebagai pendidiknya. Kalau tanamannya sudah super, benihnya sudah benih unggul, sawahnya sudah sawah subur, banyak air, tetapi kita petaninya males, nggak mau nyiram, nggak mau pupuk, ya hasilnya jelek ya, panennya gagal. Jadi yang paling penting di sini, mari kita sebagai seorang pendidik berjuang mencerdaskan, mendidik anak-anak kita. Bapak Ibu, kita lihat di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mengapa kita perlu menumbuhkan budaya positif? Apa itu budaya positif? Tadi sudah sekilas sudah disampaikan sama Bu Am, sama Pak Wantoro. Jadi ayo Bapak Ibu semua yang belum bergabung ke Guru Penggerak pun gak usah takut, banyak tugas, gak usah pusing dulu, kita jalanin aja, insya Allah seneng, happy, enjoy, walaupun ya ada momennya. Jadi mengapa perlu menumbuhkan budaya positif? Yang pertama, agar tercermin dalam sikap dan perilaku semua warga, baik gurunya, kepala sekolahnya, karyawannya, dan anak-anaknya. Dalam menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah perlu dikembangkan, budaya positif perlu dikembangkan karena pengembangan budaya positif memerlukan adanya komitmen bersama, kesepakatan bersama. Nggak bisa hanya kepala sekolahnya saja yang ingin sekolahnya bagus, guru-gurunya tidak mau, nggak bisa. Jadi harus kompak antara semua stakeholder yang ada di sekolah. Budaya positif, apa itu budaya positif? Budaya segala hasil dari segala daya dari budi kita, cipta, rasa, karsa, hasil pemikiran, adat istiadat yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar untuk diubah. Itu budaya di sini budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Apa saja yang sudah berusaha kami lakukan untuk di SD Dukuh Tengah 4, kami berusaha untuk membudayakan 5S. Monggo Bapak Ibu, 5S itu apa saja? Salam, boleh senyum dulu. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Insya Allah semua SD sudah membudayakan ini. Jadi bertahap dan kita terus insya Allah akan menyambut anak-anak kita. Karena katanya bukan anak yang menunggu kita, tapi kitalah guru yang menunggu anak-anak. Yang berikutnya budaya Jumat bersih. Setelah senam, setelah olahraga, mungkin kita biasakan anak-anak untuk mengambil sampah yang ada di lingkungan sekolah. Terus ada juga di sini tahlilan atau istighosa setiap Jumat Kliwon. Itu membentuk karakter bersih dan religius. Ada juga budaya gotong royong atau kerja bakti. Budaya Lisa Budita, lihat sampah, ambil, buang di tempatnya. Budaya-budaya ini insya Allah kita tanamkan untuk anak-anak kita dan semua yang ada di sekolah. Nah, ini gambarnya yang bisa Bapak Ibu lihat. Berikutnya Bapak Ibu, ada perubahan paradigma atau perubahan pandangan. Untuk membangun budaya yang positif,
sekolah perlu menyediakan lingkungan yang sehat. Terus lingkungan yang sehat, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Di samping itu, lingkungan tersebut juga mampu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Sudahkah SD kita, sekolah kita nyaman bagi anak-anak? Sudahkah anak-anak betah di sekolah? Apa anak-anak pegangkan tangan? Ibu bapak, kita andaikan di sini bapak ibu mempunyai emas, berlian atau apa yang sangat berharga. Mas Jenan punya apa Mas Jenan? Sertifikat. Oke, Mas Jenan punya. Jadi punya sesuatu yang berharga, misalnya di sini kita taruh berlian yang banget mahal. Jika ada teman bapak ibu yang pengen mengambilnya atau ingin memintanya, bagaimana sikap bapak ibu? Mas Fian mengizinkan, monggo, atau Mas Fian akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan apa yang menurut Mas Fian berharga? Mengizinkan. Jadi Bapak Ibu, ini ada perubahan paradigma tentang teori kontrol. Jadi misalkan kita punya benda yang sangat berharga dan teman kita menginginkannya, yang pertama dengan cara halus, membujuk, merayu, sini bu aku baik bantu aku. Nah, apakah kita akan memberi? Terus kalau cara halus tidak berhasil, mungkin akan dengan cara yang kasar, memaksa ataupun dengan kekerasan, ya, dan sebagainya. Nah, jawabannya apa Bapak Ibu? Tadi Mas Fian serahin ya, baik banget. Jadi tergantung kitanya. Inilah yang dinamakan paradigma teori kontrol. Jadi kitanya mau membuka atau mau melepas tergantung kita sendiri. Itu yang dinamakan tadi teori kontrol. Tergantung pada diri kita, bukan orang lain. Jadi kita bisa dinasehati, kita bisa dapat masukan, tapi kita sendirilah yang akan menentukan, memilih apa yang terbaik. Di sini ada Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika yang menerangkan tentang miskonsep. Jadi ada salah konsep atau salah pemahaman tentang satu ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita tidak bisa serta-merta mengontrol anak, memaksa anak. Kalau anak tidak mau melaksanakan, ya itu berarti hak anak. Dan ini dia mengarahkan menasehati ya. Tapi kalau kita anak-anak akan berbuat tidak baik, kita wajib benar-benar untuk mengingatkan. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Padahal ini hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu, tidak dalam jangka yang panjang. Teori yang ketiga, miskonsep yang ketiga, yaitu bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini salah gitu. Kalau kita membuat anak merasa bersalah, itu malahan akan membunuh karakternya. Anak jadi down, bukan malahan anak kuat. Kita nggak bisa menyalahkan anak serta-merta menyalahkan anak ya. Jadi ini miskonsep yang ketiga. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga tidak benar. Kita walaupun sebagai guru, orang gede, orang tua tidak bisa memaksakan apa-apa kepada anak kita. Tapi anak kita diajak berpendapat dan berdiskusi. Itu ya Bapak Ibu. Berikutnya ada di sini perubahan paradigma dari stimulus respon. Stimulus berarti hasil, sedangkan respon itu outputnya. Ada paradigma stimulus respon yang akhirnya bergeser ke teori kontrol. Di paradigma stimulus respon di sini ada kita mencoba mengubah orang agar orang berpandangan sama dengan kita. Zaman dulu ada paradigma stimulus respon bahwa orang itu bisa mengubah pandangan kita gitu. Tetapi di teori kontrol tidak. Kita memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Kalau di sini teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan di teori kontrol hanya orang biasa yang hanya kita sendiri
yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, sedangkan pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi ini ada teori-teori. Yang berikutnya Bapak Ibu, tugas kita jadi sebagai seorang guru adalah menuntun tumbuh kembangnya murid kita agar anak-anak melakukan sesuatu itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya, bukan karena faktor luar. Bapak Ibu, selanjutnya apa itu disiplin? Di sini Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro, memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Dian Gosen ini seorang ilmuwan dia, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran. Jadi kalau di kita mungkin kita tidak boleh taklid buta, percaya sama pemimpin benar-benar mau salah pokoknya I love you, tidak nih. Tetapi kita harus tahu nih, ya Mbak Ida, misalkan kalau kita mah sama suami kita benar apa salah, ya itu pemimpinku, taklid buta gitu ya. Tapi kalau di sini Dian Gosen mengatakan kalau kita mau menjadi pengikut kita harus paham aliran atau ajaran tertentu yang mereka ajarkan gitu. Jadi sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi dari dalam. Nah Bapak Ibu, ini ada 3 teori motivasi dari Dian Gosen. Jadi Dian Gosen ini mengemukakan 3 teori. Kalau kita mempunyai keinginan atau akan melakukan sesuatu itu karena 3 hal. Yang pertama, ini tingkatan yang paling rendah. Kita melakukan sesuatu itu karena takut menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aku tak ngerjakan PR karena aku di panggungnya galak suka ngukum misal. Nah ini tingkatan yang paling rendah Bapak Ibu. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang berikutnya, motivasi yang kedua yaitu karena ingin mendapat imbalan. Ya ini zaman dulu kita kecil senang banget ngaji, dapat permen, dapat apa dari ibu atau apa ya. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena ada iming-iming imbalan. Nah ini lebih mending daripada yang tadi pertama. Kalau pertama takut karena hukuman kita mau melakukan. Yang kedua kita melakukan karena ada imbalan. Dan yang paling kita harapkan dari anak didik kita adalah yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan, sesuai nilai-nilai kebajikan. Itu ya, 3 teori dari Dian Gosen. Jadi sebagai pendidik Bapak Ibu, tujuan kita adalah menciptakan atau mengarahkan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, apa itu nilai-nilai kebajikan? Bapak Ibu bisa lihat ya, nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang mulia. Nilai-nilai kebajikan ada apa saja, Pak Taufik? Ada rajin, jujur, adil, tanggung jawab, komitmen. Itu contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan. Nah, Ibu Bapak, ada banyak nilai-nilai kebajikan yang diangkat oleh lembaga-lembaga yang ada. Di antaranya kita sebagai guru, kita sudah tahu banget profil pelajar Pancasila. Biar Bapak Ibu juga nggak ngantuk, nyuwun sewu. Bapak Ibu tahu lagu Tamasya? Saya mau tamasya. Jadi kita ganti lagunya dengan pelajar Pancasila. Monggo nyanyi bersama-sama. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong mandiri, kreatif
dari profil belajar Pancasila nilai kritis nggih. Terus berikutnya ada dari Ibu Primary Base Program, itu nilai-nilainya ada 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Jadi Bapak Ibu kesimpulannya apa? Kita sebagai seorang guru sangat penting ya perannya, bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, ini yang paling penting, bukan sekedar mengajar anak-anak ayo mengerjakan LKS ini dan sebagainya, tidak hanya mentransfer ilmu ya, jadi kita perannya tidak hanya sebagai mentransfer ilmu, tetapi apa? Kita mencetak, menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada anak-anak kita. Iya, ini materi pertama nih Bapak Ibu. Jadi ada lanjutan sedikit lagi sebelum nanti ke teman-temanku yang ada di sini. Iya. Bapak dan Ibu sebelum ke materi yang kedua, tepuk semangat lagi ya. Tepuk semangat lagi biar kepada loyal Mas Agus, semangat Mas Agus. Tepuk semangat, yes. Say yes. Ma yes. Ma yes. Semangat yes. Say itu gitu ya. Say yes. Ma yes. Semangat yes. Semangat yes. Coba ya. Tepuk semangat yes. Say yes. Ma yes. Ma yes. Semangat yes. Sedikit lagi nih Bapak Ibu, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Apa itu teori motivasi? Tadi sudah disampaikan ya, dari Dian dosen ada 3. Orang melakukan sesuatu itu karena 3 hal. Yang pertama karena takut dapat hukuman, yang kedua karena akan mendapat imbalan, dan yang ketiga ini yang sangat diharapkan adalah untuk menjadi pribadi yang diinginkan atau menghargai diri sendiri. Nah, apa itu hukuman? Ya, hukuman adalah bentuk pengendalian seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Ya karena semua orang pasti nggak pengen dihukum ya. Terus di sini ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini yang sangat penting. Apabila murid kita melakukan kesalahan, kita tidak menjustis atau tidak menyalahkan, membuat anak down, membuat anak merasa gagal, tetapi tugas kita adalah bagaimana menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki dan mengakui kesalahan mereka. Tetapi hukuman itu adalah identitas gagal. Nah, untuk disiplin atau identitas sukses nanti ada konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu bisa lihat di bagian ya, itu ada identitas gagal adalah hukuman, identitas sukses itu disiplin. Disiplin meliputi konsekuensi dan restitusi. Nah, ini ada contoh Bapak Ibu, contoh apa sih yang namanya hukuman, apa yang namanya konsekuensi. Jadi contoh di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mencatat, menyuruh anak mencatat saya tidak akan terlambat lagi, itu termasuk dari contoh hukuman. Bapak Ibu menyuruh anak-anak karena melakukan kesalahan lari mengelilingi lapangan basket atau lapangan, itu termasuk hukuman. Murid diminta push up misal, itu termasuk hukuman. Ya, jadi itu contoh-contoh dari hukuman dan konsekuensi. Ya Bapak Ibu, berdasarkan bagian di atas maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi itu ada kesepakatan yang dibahas atau yang disetujui oleh murid dan anak. Bapak Ibu guru masih semangat nih? Oke, Bapak Ibu kita lanjutkan materi yang ketiga tentang keyakinan kelas. Silakan Bapak Ibu lihat gambar di layar nih. Di sini ada gambar orang memakai helm nih. Mengapa orang memakai helm? Terus Bapak Ibu bisa lihat di sini ada orang memakai
masker. Pertanyaannya, apakah penting memakai helm atau mengapa orang memakai masker? Bagaimana Bapak? Oh iya, biar selamat agar tidak terjadi kecelakaan. Betul. Kalau orang memakai masker, kenapa Ibu? Biar sehat. Biar sehat. Bapak Ibu, itu termasuk peraturan atau hal-hal yang harus kita taati agar selamat dalam berkendaraan. Jadi di sini Bapak Ibu kita lihat pengertian dari keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya. Arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Lanjut lagi. Bagaimana caranya membentuk atau membuat prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Langkahnya bagaimana kalau kita mau membuat keyakinan kelas? Jadi tadi beda nih Bapak Ibu, kenapa harus keyakinan kelas, bukan kenapa harus peraturan kelas. Karena kalau keyakinan itu munculnya dari hati, kita yakini, kita sepakati. Kalau sekedar peraturan bisa saja kita curi-curi untuk tidak mentaatinya. Langkah yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat. Jadi silakan anak-anak menghendaki bagaimana kelasnya, mau seperti apa kelas kita dibentuk, keyakinannya mau seperti apa. Yang kedua, setelah tadi anak-anak ditanya, ayo anak-anak kita butuhnya apa? Sekarang anak-anak mencatat, boleh pada papan tulis atau pada lembar atau pada leaflet atau pada stiker. Kita lanjutkan dengan penyusun kalimat. Susunan keyakinan kelas sesuai prosedur, yaitu gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi itulah Bapak Ibu beda antara peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan masih bisa menggunakan kalimat negatif, tetapi untuk keyakinan kita menggunakan kalimat positif. Misal anak-anak dilarang mencontek. Nah, kita ganti dengan anak-anak mengerjakan soal dengan jujur. Yang berikutnya, tinjau ulang secara bersama-sama. Setelah tadi anak-anak sudah membuat, kita bacakan, kita kelompokkan, terus kita tinjau bersama-sama. Anak-anak setuju? Ya. Kalau sudah setuju, kita tanda tangani. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat gambar pembentukan keyakinan kelas. Ini contoh keyakinan kelas di kelas 5. Ada bertanggung jawab, mengerjakan tugas piket, bersikap jujur, bersikap tenang saat perjalanan pelajaran berlangsung. Ada keyakinan kelas 3 kelas. Nah Bapak Ibu, ini contoh yang akan saya bacakan keyakinan kelas di salah satu kelas kami. 1. Saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, saling menyayangi sesama teman. Yang ketiga, semangat mengikuti pembelajaran. Yang keempat, menjaga kebersihan kelas. Dan yang kelima, jujur. Nah, selamat mencoba Bapak Ibu. Harus kita coba membuat keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, kita akan memasuki materi yang berikutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang kita perhatikan dulu. Di sini ada kasus, ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Ada Mas Doni. Nah, jadi Mas Doni itu anak kelas 2A ya. Sering merebut atau sering meminta dengan paksa makanan teman-temannya.
Jadi menurut Bapak Ibu apa yang kira-kira Ibu Ambar lakukan dengan kasus seperti itu? Gini, monggo. Kenapa Bu? Ya. Oh, betul. Memanggil. Oke, menanyakan dulu ya, Iya. kenapa Doni melakukan hal tersebut? Kenapa Doni memaksa mengambil atau meminta makanan Dari temannya. Oke. Nah, yang harusnya dilakukan Ibu Ambar yaitu mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut. Betul, kita tidak bisa langsung memarahi anak ya, tetapi kita cari tahu dulu kenapa dia melakukan itu. Oke, ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Nah, betul. Jadi kenapa Doni melakukan itu? Karena pasti ada alasannya. Ada alasannya kenapa dia melakukan hal itu. Ada tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sudah memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Oke, Bapak Ibu, jadi kita telaah dulu. Tadi Doni merebut makanan itu karena apa? Ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal. Jadi tidak ada anak nakal. Doni tidak nakal, tapi Doni tadi sedang berusaha memenuhi kebutuhannya. Apa kebutuhan dia yang belum dilaksanakan atau dipenuhi? Jadi dia melakukan hal-hal yang kadang di luar pikiran kita. Kita lihat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Kita lihat bersama-sama nih, kenapa tadi Mas Doni melakukan hal itu. Yang pertama, bisa saja alasannya Doni itu karena ingin memenuhi kebutuhan dia untuk bertahan hidup. Kenapa Doni melakukan hal ini? Iya Bu, karena uang saya habis, karena makanan saya habis, saya lapar banget, keroncongan. Jadi akhirnya saya meminta makanan teman dengan memaksa. Jadi Doni melakukan hal itu karena dia ingin bertahan hidup. Yang berikutnya, bisa saja Mas Doni melakukannya karena ingin disayang, karena pengen diterima. Kalau Doni melakukan hal itu, Bu Guru pasti akan mendekati, Bu Guru akan menyayangi, Bu Guru akan menasihati Doni dengan baik. Dan Bu Guru nanti akan menyampaikan ke orang tua Doni agar orang tua Doni memberikan bekal yang cukup. Ya, untuk yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Jadi dia merasa kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Dia merasa gerah-gerahan. Aku hebat, teman-teman takut seperti itu ya. Jadi Doni melakukan itu karena dia menjadi anak yang hebat, ditakutin teman-teman. Dia merasa kebutuhan dasarnya untuk penguasaan dipenuhi. Untuk yang keempat, kebebasan. Jadi di sini kalau Doni menjawab, bosen Bu, aku tadi makanannya pengen yang macam-macam dan sebagainya. Kalau makanan aku cuma ini, gitu ya. Yang kelima ada kesenangan. Jadi tadi karena dia pengen kelasnya rame, dia merebut makanan temennya sehingga kelas jadi rame, jadi gaduh. Oke Bapak Ibu, sikap kita bagaimana sebagai guru? Sebagai guru kita harus bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak. Kita harus melakukan pendekatan-pendekatan positif, pendekatan-pendekatan personal. Nah, yang berikutnya ini kita masuk ke materi 5 posisi kontrol. Ya, sebentar Bapak Ibu.
teori posisi kontrol. Jadi bagaimana posisi kita sebagai guru? Yang pertama itu ada posisi penghukum. Dilihat di sini ada posisi penghukum. Nah, posisi penghukum di sini posisi biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal dan selalu menggunakan sistem untuk menekan peserta didik. Jadi di sini guru kalau anak melakukan salah atau tidak sesuai dengan peraturan kelas atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan, langsung kita hukum. Datang terlambat dihukum ke lapangan atau sebagainya, ya. Yang kedua di sini ada pembuat orang merasa bersalah. Jadi kita sebagai guru malahan menyiutkan anak-anak. Kenapa sih kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan ini? Guru kan jadinya kesel, kecewa, sedih. Kamu kan anak baik, kenapa kamu melakukan ini? Gitu. Yang ketiga posisi kita sebagai teman. Yang keempat posisi kita sebagai pemantau. Dan yang kelima posisi kita sebagai manajer. Di antara posisi-posisi ini, menurut Bapak Ibu yang pas untuk Bapak Ibu atau yang sudah Bapak Ibu lakukan atau yang terbaik, posisi yang terbaik menurut Bapak Ibu, posisi yang mana? Manager. Oh iya, posisi teman. Yang memilih posisi teman tidak ada salahnya, nggak apa-apa. Berarti lebih memilih kedekatan dengan murid, ya. Cuma ini ada kelemahannya. Kadang murid merasa karena deket banget sama guru, jadi kurang unggah-ungguhnya, Tapi menurut teori ini, yang paling pas adalah teori posisi manajer, di mana posisi ini peserta didik dapat menjadi pribadi yang mandiri. Karena di sini tidak langsung dihukum, tidak langsung dimarahi, tapi kita menanyakan bagaimana, kenapa ini terjadi dan apa solusinya. Oke, kita lanjut. Untuk penerapan 5 posisi kontrol, Bapak Ibu bisa lihat videonya. Tetapi nanti kita langsung saja, Ya, ini sekilas tentang 5 posisi kontrol tadi. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pemberi rasa salah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Oke, Bapak Ibu, itu materi tentang 5 posisi kontrol. Untuk materi yang terakhir, kita di sini akan membicarakan tentang segitiga restitusi. Jadi setelah anak-anak melakukan kesalahan, tidak langsung kita justice salah. Karena kalau langsung kita salahkan, kalau langsung kita justice, biasanya anak-anak langsung down, langsung mental turun dan takut. Jadi apa yang harus kita lakukan jika anak kita melakukan kesalahan? Kita lihat di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih cool. Jadi setelah melakukan kesalahan, anak-anak tidak down, tidak terpuruk, tidak bunuh diri, tetapi anak-anak akan bangkit untuk menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Tahapannya apa, Bapak Ibu? Kita lihat di sini tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya. Menstabilkan identitas. Yang kedua, ini nanti validasi tindakan. Setelah kita menstabilkan identitas, setiap orang mempunyai kesalahan. Ibu pun sama, pernah berbuat salah, contohnya seperti itu. Yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan ya, mengapa kamu melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu tahapan untuk validasi tindakan. Yang
Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Oke? Tahap menanyakan keyakinan ini kita bisa bertanya kepada anak-anak kita, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini langkah-langkah dari segitiga restitusi yang kita lakukan jika anak melakukan sebuah kesalahan. Yang berikutnya, ini tadi menstabilkan identitas. Apa sih yang dimaksud dengan menstabilkan identitas? Nah, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kita menyemangati, bukan menurunkan, tapi menyemangati bahwa kamu pasti bisa sukses. Ya? Contohnya apa? Ini kalimat-kalimatnya. Ada berbuat salah itu tidak apa-apa. Lumrah, manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Asal kita segera menyadari, asal kita segera bertobat untuk tidak mengulangi lagi. Itu yang bisa ditanyakan atau dikatakan pada tahap menstabilkan identitas. Ya. Yang berikutnya Bapak Ibu tadi sudah dibahas sedikit, validasi tindakan yang salah. Ya, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar yang tadi 5. Ya, contoh kalimat yang bisa kita katakan pada validasi tindakan ini yaitu kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan kelas yang telah dibangun atau yang telah disepakati. Apa nilai-nilai yang kamu yakini dan kita telah sepakati? Apa kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya, jadi itu Bapak dan Ibu tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi. Untuk contoh praktek segitiga restitusi bisa dilihat di video ya. Kita lanjutkan saja ya. Untuk video bisa diputar setelah ini ya. Bapak Ibu, alhamdulillah materi demi materi telah kita selesaikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi maksud Bapak Ibu sudah mau